Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan Minggu Advent yang pertama ini, kita akan membahas tentang perlunya sikap berjaga-jaga dalam menyongsong kehadiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Kita mau belajar tentang sikap berjaga-jaga sebagaimana diperintahkan oleh Yesus sendiri kepada para murid-Nya. Marilah kita awali pembahasan ini dengan doa penyalaan lilin Corona Advent yang pertama. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, pandanglah kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi orang beriman Kristiani yang selalu berjaga-jaga dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Harian Kompas menuliskan sebuah judul, kasus-kasus warga yang meninggal mendadak saat pandemi, masih memegang setir dan usai mudik dari Tangerang. Peristiwa yang dialami Sumadi, 60 tahun, warga desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Sabtu 25 April 2020 itu hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa kematian mendadak yang terjadi di sekitar kita. Berita lain menuliskan judul, Daftar 16 artis yang meninggal dunia sepanjang tahun 2019. Tak sedikit yang meninggal mendadak. Sementara di tahun 2020 tercatat Glenn Fredly, Ashraf Sinclair, Didi Kempot, Kiseno Nugroho, dan lain-lain artis yang meninggal mendadak. Yang mengherankan, mereka sebelumnya nampak sehat dan tak menunjukkan tanda-tanda lainnya, sehingga membuat banyak orang terkejut dan terheran. Saudaraku, sederet peristiwa kematian mendadak tersebut di satu pihak menyadarkan kita bahwa hidup adalah anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Namun di pihak lain, bagi orang yang sukses atau yang merasa gagal sekalipun, kematian tetaplah suatu misteri. Orang dapat berupaya menghindari kematian dengan berbagai cara. Ada yang menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dengan menambah uang jaminan kesehatan, tidur cukup, makan sehat, mempergunakan alat bantu kesehatan, dan berbagai macam lagi. Namun hidup atau mati tetaplah dalam kuasa Allah. Belajar dari pengalaman tersebut, sebagai orang beriman kita perlu bertanya diri, apakah artinya hidup yang fana ini? Bagaimanakah
sikap yang harus kita miliki dalam mengarungi kehidupan yang tidak diketahui dengan pasti kapan akan berakhirnya ini. Salah satu sikap yang terbaik adalah sikap berjaga-jaga, sebagaimana dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37 yang akan kita dalami pada hari ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Pembacaan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dan dengan 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perumpamaan tuan dan hamba dalam kutipan yang baru saja kita dengar memiliki makna yang sangat penting. Tuan adalah Allah sendiri, hamba adalah kita umat manusia. Rumah yang kita jaga adalah tubuh atau hidup kita di dunia ini. Tubuh kita sesungguhnya adalah rumah Allah, karena pembaptisan tubuh kita yang fana ini turut disucikan. Kita ingat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi murid-murid Yesus, tubuh atau hidup di dunia fana ini adalah persembahan untuk ibadah yang sejati. Karena itu kita perlu mendengarkan nasihat, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudari terkasih, apabila tubuh kita terpisah dari roh Allah, maka kita akan mengikuti keinginan tubuh atau daging. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih,
Karena itu, kita harus memiliki sikap berjaga-jaga, waspada, agar tubuh kita, rumah yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, jangan dikuasai oleh dosa yang dapat membawa kita pada kematian atau kebinasaan. Seperti tertulis kepada jemaat di Roma, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jika dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Maka tugas kita adalah menjaga kesucian tubuh kita dari dosa sampai akhir hidup kita. Sebagai orang beriman, sekarang kita boleh berbahagia, karena jika keselamatan diberikan kepada kita, jika kita selalu berjaga-jaga dalam memelihara tubuh atau hidup kita di dunia ini, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara terkasih, janji keselamatan yang kita miliki sekarang ialah jika percaya kepada Kristus, Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan kita juga tubuh yang fana ini oleh Roh-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk lebih memahami dan menghayati teks Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37, baiklah kalau kita baca sekali lagi teks kitab suci tersebut dan kita renungkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap peristiwa kematian mendadak yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, mengapa Yesus memerintahkan agar para murid-Nya memiliki sikap berjaga-jaga? Yang ketiga, keselamatan seperti apakah yang Anda rindukan sebagai orang beriman? Yang keempat, godaan semacam apakah yang dapat menjauhkan orang dari keselamatan kekal? Yang kelima, sikap berjaga-jaga seperti apakah yang dapat kita lakukan agar kita selamat? Saudara-saudari terkasih, sampailah kita pada akhir dari perjumpaan kita. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama, doa penutup yang saya ambil dari doa masa Advent puji syukur nomor 86. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti,
kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.